wa yadfa'u bin nasi ilal gharqi fi lujjatil lazaizil qaribatil mahsusah, dan nantinya akan mendorong orang kepada tenggelam dalam palung kelezatan yang berjangka pendek dan kelezatan secara fisik, hanya mengejar kesenangan-kesenangan fisik yang sementara ini, yang sangat dekat ini. Wa yuhjabu anhum ma huwa arfa'u wa ala, dan akan menutup mereka dari cita-cita yang lebih tinggi dan lebih mulia. Wa yaghladul hissi, dan rasa kita menjadi keras. Fa yuhrimuhu mut'atu tatallu' ila mara'al ladzatil qaribah, sehingga tidak mampu dia untuk memahami kenikmatan di belakang kelezatan yang dekat ini. Wa mut'atul ihtimamatil kabirah, dan kesenangannya akan memperhatikan persoalan-persoalan besar. Walaiqah, dan layak bidauril insanil azim fi hadzal ard, dengan peran umat Islam yang sangat besar di bumi ini. Walaiqah, dan yang laik kadzalika bimakhluqin, dengan makhluk yastakhlifullah, yang telah diberi tugas sebagai wakil fi hadzal mulkil arid, di tengah kerajaan yang besar ini. Jadi artinya bahwa dengan kita tenggelam dengan kesenangan dunia, dengan kemewahan, kemakmuran berlimpah ruah, mengikuti nafsu saja, keserakahan, tegel-tegelan, numpuk harta sebanyak-banyaknya, ini semuanya menghijabi, menutupi pikiran kita untuk mampu berpikir kepada masalah-masalah yang lebih penting, yang lebih mulia. Kita semuanya sebatas bagaimana mengisi perut kita masing-masing. Orang sudah tidak lagi berpikir tentang keadilan sosial. Orang sudah tidak lagi berpikir tentang supremasi hukum. Orang sudah tidak berpikir lagi kemakmuran bersama. Semuanya memikirkan dirinya masing-masing, melupakan semuanya itu, dan sudah tidak mampu lagi. Nggak paham. Begini saya ingin mengurai. Sesungguhnya manajemen, tatanan sosial, tatanan hukum, segala macam tatanan di sini yang dicipta oleh kita sekarang ini dalam bentuk negara yang modern, dengan parlemennya, dengan legislatifnya, yudikatifnya, eksekutifnya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sangat sederhana bahwa manajemen itu, job description itu, sebelum kita membusungkan dada, kita mampu menciptakannya. Sejak zaman dahulu, waktu nenek moyang kita masih hidup sebagai kabilah-kabilah primitif, sebagai suku bangsa yang masih gypsy, yang jitan, yang berpindah-pindah dari hutan ke hutan, yang masih pakai koteka, yang belum berpendidikan. Apa itu tidak ada manajemen? Tidak ada job description? Ada. Artinya mereka secara sederhana ada pembagian tugas di antara mereka, dan mereka menghormati kesepakatan itu. Selesai kok, hidupnya damai. Sebagian saya yang berburu, tugas saya mencari kijang dengan teman ini yang perkasa-perkasa. Kamu tugasnya jaga kampung, ya kan begitu. Kamu tugasnya tukang obatin orang, kamu tugasnya tukang masak. Dalam kebersamaan, dalam suku yang primitif, mereka lebih damai ketika mereka masing-masing menghormati tugas sendiri-sendiri. Iya enggak? Sekalipun tanpa agama yang turun kepada mereka, dengan naluri mereka saja.
Nggak usah dikatakan mencuri itu haram. Tanpa bimbingan siapapun, mereka sudah paham mencuri itu kejahatan. Tanpa mengenal surga dan neraka, mereka mendapat kebanggaan ketika bisa menolong kepada sesamanya. Pada suku-suku primitif sudah ada nilai-nilai luhur itu kok. Ya kenapa kita sekarang jadi lebih rendah dari mereka? Ya Pak Yayat. Kenapa kita jadi tega-tegaan dengan teman ini? Jiwa saling menolong sudah nggak ada lagi. Kemana itu hilangnya? Ya keserakahan juga. Beberapa tahun yang lalu, belum lama kok. Ketika orang bikin rumah, modalnya hanya masak nasi yang banyak, sama bikin sayur lompong, sama gesek 2 kilo, sama cabai 1 kilo, bikin sambal, gesek dibakar, sama sayur lompong. Semua mereka bekerja, ada yang masang gendeng, ada yang gergaji, ada yang ngaduk, sampai jadi. Sekarang masih ada enggak? Bikin masjid aja tawar menawar kok. Bikin masjid yang dipakai sendiri tawar menawar, boro-boro ngebantu. Saya kira ketika kebersamaan sosial terbentuk, Bupati Indramayu nggak usah bikin yayasan gempur gakin, membantu rumah-rumah jompo yang mau rubuh. Cukup per RT yang ada di sekitar itu gotongnya juga selesai kok. Ya kenapa? Ya dibiarkan saja serubuhnya. Sampai menghantar orang mati saja. Kalau salawatnya nggak gede duitnya, hanya 2.000, nggak ada yang datang. Ya ini kan lama-lama kita kan dinerakai oleh kita sendiri kok. Jadi artinya bahwa Al-Quran ini sebagai catatan penting. Surat-suratnya Allah untuk kita. Coba kita baca seolah-olah surat-surat dari Allah itu ditujukan untuk kita. Iya kan? Jadi artinya bahwa sehingga beberapa pemimpin mengambil pola untuk mempersatukan bangsa, untuk membangun patriotisme bangsa, kadang-kadang perlu mencari musuh. Sengaja berkonfrontasi dengan negara tetangga supaya kembali kesadaran itu ada. Sampai ke segitu loh. Kadang-kadang kebakaran dibikin sendiri, kadang-kadang gempa dibikin sendiri untuk menarik perhatian masyarakat yang sudah lalai ini. Iya kan? Saya ingin mencoba kebersamaan dalam pikiran kita dari petunjuk Al-Quran. Saya ingin mencoba di pondok pesantren Cadang Pinggan yang hanya beberapa orang yang tinggal di situ, sekitar ya 10 sampai 15 keluarga, membangun komunitas muslim ya yang sederhana. Ternyata juga masih ada pertengkaran aja. Rebutan apa kan? Ya kayak terbikin ke rebutan intip. Lah ya iya. Jadi kembali. Kita sudah lupa dengan tugas pokok kita sebagai Khalifatullah fil ardi untuk memakmurkan negeri ini. Itu tugas pokoknya. Bukan mengislamkan orang seluruh dunia, bukan. Itu nggak bakal terjadi. Udkhulu fisilmi kafatu bukan memaksa orang suruh masuk Islam semua. Artinya keselamatan kita ini secara total, keselamatan pangan, keselamatan budaya, keselamatan bahasa, keselamatan moral, keselamatan pertahanan, yang itu bukan orang masuk Islam gimana? Ya beli no, ya beli gitu ke. Kafa aja berarti kafa kabe, itu kafa kabe wong majelis Islam kan itu artinya keselamatan di segala lini kehidupan. Yang besar. Orang Islam tugasnya adalah memakmurkan negeri ini.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugas kamu hanya menyebar rahmat, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Untuk keyakinan ya silakan, la ikraha fiddin, gak bisa dipaksa kok. Nah ini kan seperti ini. Jadi akhirnya agama itu malah yang tadinya kata kunci, password agama itu adalah mempersatukan umat yang bercerai-berai. Kadang-kadang bukan antar agama berbeda, di dalam kelompok agama yang sama hanya beda pemikiran juga berantem, musuhan. Saya meyakini bahwa konsep agama Islam masih up to date, masih bisa berlaku, masih bisa diaplikasikan pada era modern ini. Tetapi pertama kali yang perlu kita benahi konsep-konsep pemikiran itu yang perlu kita benahi dulu. Kalau tidak, konsepnya salah, ya semuanya menjadi salah. Persepsinya benar, konsepsinya salah, konklusinya ya salah, aplikasinya ya salah. Sehingga akhirnya yang disebut orang Islam yang tulen ketika yang tiap hari bermusuhan dengan sesama muslim. Sekte A bukan sekte hebat kalau tidak bermusuhan dengan sekte B. Sekte B tidak hebat kalau tidak bermusuhan dengan sekte C gitu. Dan sekarang ketika orang Islam berantem sesama Islam, dianggapnya kepahlawanan. Nah itu makanya itu semuanya adalah ada di dalam fitrah kita, dalam diri kita. Karena memang manusia punya insting, ya, yang disebut dengan insting of destruction. Kita punya insting of survive, kita insting mempertahankan hidup, tapi kita juga punya insting yang sifatnya menghancurkan.